Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahtumatus Solehah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pendidikan di negara Australia. Australia adalah negara yang mempunyai kualitas pendidikan yang sudah diakui dunia. Penelitian berkembang pesat di sana. Pendidikan di Australia tidak jauh berbeda dengan pendidikan di Indonesia. Jenjang pendidikan di sana ada sekolah dasar, sekolah menengah, dan perguruan tinggi. Sama halnya dengan Indonesia, kurikulum di Australia pada beberapa negara bagian, pedoman kurikulum dibuat terpusat. Tetapi, sekolah-sekolah dapat mengadaptasikannya untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan lokal. Namun, mata pelajaran yang diajarkan di sekolah-sekolah Australia tidak sebanyak di negara Indonesia. Pendidikan di Australia lebih berbasis pada penelitian. Ini yang menjadi salah satu faktor mengapa Australia bisa mempunyai kualitas pendidikan yang sangat baik. Selain itu, tenaga pendidikan di sana benar-benar mumpuni di bidangnya. Mereka mendapatkan lisensi mengajar dari Kementerian Pendidikan, sehingga para gurunya benar-benar memiliki kompetensi yang layak sebagai tenaga pengajar. Pendidikan budi pekerti di Australia sangat diperhatikan. Pada sebuah penelitian menyatakan bahwa Australia merupakan negara terendah tingkat kriminalitasnya di dunia. Padahal di sana tidak ada pelajaran agama, yang ada hanya pelajaran budi pekerti. Guru-guru di Australia lebih prihatin jika murid mereka memiliki perilaku moral yang kurang baik daripada memiliki prestasi nilai akademik yang kurang baik. Selanjutnya yaitu tentang jenis pendidikan, tentang macam-macam jenis pendidikan di Australia. Di Australia, sekolah diawali dengan taman kanak-kanak, dianjurkan dari kelas 1 sampai kelas 12. Pada dasarnya, jenjang pendidikan di Australia dapat digolongkan menjadi 3 tingkatan, yaitu pertama, sekolah dasar atau primary school. Bisa disebut juga dengan SD, MI, dan setingkat. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pendidikan dasar adalah 6-7 tahun. Pada umumnya, siswa memasuki pendidikan dasar pada umur 6 atau 7 tahun. Berbeda dengan di Indonesia, di mana siswa diharuskan menempuh ulangan-ulangan dan ulangan umum untuk dapat naik ke kelas berikutnya. Siswa di sekolah dasar di Australia tidak mengenal ulangan. Mereka secara otomatis naik ke kelas berikutnya sejalan dengan pergantian tahun. Kemudian yang kedua yaitu sekolah menengah. Pendidikan menengah atau dikenal sebagai secondary education di Australia memerlukan waktu antara 5-6 tahun. Tahun pertama di pendidikan menengah disebut Year 7 dan seterusnya hingga Year 11. Jenjang pendidikan menengah berakhir pada Year 11. Kemudian yang pendidikan tinggi atau universitas. Pendidikan tinggi di Australia dapat dibagi menjadi 2 jenjang, yakni jenjang sarjana atau dikenal sebagai undergraduate level, dan jenjang pasca sarjana dikenal sebagai postgraduate level untuk memperoleh gelar master atau PhD. Kemudian pendidikan tingkat S2 dapat dilakukan melalui 3 metode, yaitu yang pertama mengikuti perkuliahan saja, memerlukan waktu antara 12-18 bulan.
Perguruan tinggi di Australia tidak mau menerima mahasiswa program S3 jika orang tersebut memperoleh Master by Coursework. Dasar pertimbangannya adalah karena semua program S3 di Australia ditempuh melalui penelitian. Sistem ini berbeda dengan sistem pendidikan di Amerika Serikat, misalnya, di mana sebagian dari program S3 di Amerika harus mengikuti perkuliahan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.